Assalamualaikum. Selamat sore, sugeng sonten sedulur-sedulur sedaya. Mugi-mugi kinaringan bagas waras sedayanipun ampun lali ngunjuk raos syukur dumateng Gusti. Matur sembah nuwun Gusti, matur sembah nuwun Gusti. Panjenengan paringi rezeki yang sangat nikmat luar biasa. Ya niki wujude sehat bagas waras. Sakmenika live streaming diawali sore hari, mumpung tidak ada kegiatan, lagi santai-santai. Ya sambil merhapi situasi dan kondisi di siang hari ini, bahkan di hari-hari sebelumnya, mungkin di hari-hari yang akan datang lumayan cuacanya ekstrim. Jadi hati-hati para sedulur, jaga fisike nggih, dijogo awake, makan makanan yang teratur, jaga pola makan, jaga pikiran, dipun jaga sedayanipun. Jadi olahraga jangan lupa rutin minimal 15 menit setiap hari, biar bakteri-bakteri, ion jahat niku kajenge keluar lewat pori-pori keringat. Selamat datang di acara saya live streaming ngangso kawro wejangan. Ingat, hati-hati sedulur, jaga komentar Anda ketika saya bikin live streaming wejangan. Saya akan menghormati panjenengan ketika panjenengan menghormati saya juga. Saya itu orangnya simpel, Mas. Saya suka toleransi, jadi saling menghormati. Dari Mas Puryoto, komentar pertama love gambarnya. Saya itu orangnya simpel sekali, Mas. Saling menghormati ketika orang itu menghormati saya. Tidak pernah akan timbulnya angkara, marah, kata-kata jelek, kata-kata kotor keluar dari mulut saya itu tidak pernah ketika orang itu menghormati saya. Sekarang cari orang menghormati itu susah sekali. Nek golek wong pinter ono gampang. Bahkan di Indonesia itu hampir jutaan itu. Bahkan mungkin bisa ratusan juta itu ya. Orang-orang pinter di Indonesia itu banyak sekali. Tapi orang pengertian itu di Indonesia itu hampir langka. Jadi golek wong pengertian ono angel. Yo ada, tapi jarang-jarang. Ibaratnya wong dhisik ngandake cari jarum di atas tumpukan jerami. Yo enek tapi angel. Rata-rata wong pinter tok di sini. Live streaming, setiap kali saya masuk live streaming itu tak beri tulisan kata-kata di atas. Jadi nek live streamingnya guyonan, ya kita guyonan. Live streamingnya lagi bahas atau serius, ya komentarnya yang guyon dikesampingkan dulu. Jadi begitu orang pengertian itu. Jadi tidak asal komen. Marilah saya dan panjenengan yang nyimak ini kan netizen, saya juga netizen, panjenengan juga netizen sama. Jadi jadilah netizen yang bijak, yang baik. Jadi ketika panjenengan itu tidak suka dengan video siapa saja lah, ya bukan saya saja, namanya video itu banyak sekali di media sosial. Kalau tidak suka dengan video itu, cukup tidak usah nonton, jangan komen menghujat. Jadi kalau kita itu tidak suka dengan konten tersebut, entah konten siapa saja lah, bahkan video-video itu banyak sekali, bahkan jutaan itu video-video itu. Kalau kita tidak suka dengan video itu, cukup tidak usah nonton. Kalau kamu komentarlah yang baik. Kalau kamu tidak mau komen, ya cukup tidak usah nonton saja. Sebenarnya hidup itu simpel sekali kalau panjenengan itu bisa memahami. Simpel sekali. Makanya sinau kawruh itu penting sekali. Namanya orang hidup itu harus urup. Dadi ngandhake
wong urip kuwi kudu urup. Dadi ora urip-uripan. Saiki golek wong urip-uripan lho nyang Indonesia iki kebak, mbrah. Urip-urip tok. Urip nggo apa? Urip tujuannya untuk apa? Saya hidup ini untuk apa? Saya kerja untuk apa? Jadi nggur isine wong pinter tok, pinter debat, pinter mbuli, bergudul, macam-macam lah. Inilah Indonesia zaman sekarang. Makanya kita itu harus belajar. Belajar apa? Belajar dari sejarah. Angel wong saiki nek dinasehati niku angel. Padahal wong dhisik itu petuah. Jadi petuah itu juga nasihat. Orang dulu itu mencari. Tapi nek wong saiki bangsane petuah, nasihat ngono wis kaya ndine seolah-olah dirungokne kuping kiwa bablas kuping tengen. Dadi ora mlebu ning ati. Jadi ndak masuk di hatinya. Jadi keluar telinga kanan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Orang-orang sekarang begitu. Kebawa apa? Pikirannya yang dunia ki sini nggur duit tok. Harta dunia. Jadi nasihat-nasihat yang baik begitu hampir loh, bukan ndak ada. Yo ada, tapi jarang-jarang. Itu jarang-jarang ada yang masuk. Ya saya sendiri juga menyadari, Mas. Saya ya bukannya pamer saat ini itu enggak. Saya bisa seperti ini karena petuah-petuahnya orang dulu. Ketika ada yang menasihati saya tak lebokkan hati. Jadi tak masukkan di hati saya untuk pengalaman diri saya. Jadi ketika ada orang yang menasihati diri saya begitu, saya malah senang sekali. Jadi motivasi, jadi guru buat saya untuk lebih baik ke depannya. Karena seperti kata orang bijak, pengalaman itu guru yang terbaik. Oleh karena itu, panjenengan itu kalau diberi nasihat orang, itu justru malah matur sembah nuwun, aku dielingke kan. Nasihat itu kan ibaratnya kan seperti petuahnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada saudara kita yang lupa, elingko kan. Ya sama juga. Wong Jawa nek ngandhake kayak nasihat, kayak pitutur lah, kuwi padha wae ngoten iku. Kita itu sebenarnya beruntung sekali. Beruntung sekali, alhamdulillah hidup di Indonesia yang buminya itu gemah ripah jinawi, tanahnya itu melimpah, ibaratnya tanahnya tanah surga, batu dan tongkat pun dilempar jadi tanaman, ibaratnya seperti itu. Ibaratnya tanah surga ini batu itu butir biji, kayu itu batang pohon dilempar jadi tanaman. Tapi kenapa kok masyarakat banyak yang kelaparan? Lah anehnya di situ, Mas. Anehnya di situ. Kenapa kok bumi Indonesia itu seperti kata nyanyian orang dulu itu tanah surga? Kenapa kok masyarakatnya kok banyak yang kelaparan? Ada apa di situ? Lah makanya Gusti Allah itu ngei anugerah kepada kita semua. Ngei anugerah itu wujudnya apa? Lah wujudnya akal kita. Lah makanya akal itu kita gunakan untuk mengaplikasi kehidupan zaman sekarang. Kehidupan itu jangan dilawan tapi diikuti. Jadi generasi zaman sekarang itu kita ikuti, jangan ditolak. Kita ikuti generasi. Karena zaman sekarang itu bukannya zaman purba. Ibaratnya kita tidak punya lahan saja. Ibaratnya awake dhewe gak duwe lahan men, kalau kita ingin menanam sesuatu, banyak caranya, banyak sistemnya. Bahkan mungkin tutorial di media sosial itu banyak sekali. Mau pengen nanam apa saja, walaupun tidak punya lahan banyak, cukup lahan 1 meter 2 meter, ibaratnya kita bisa nanam tanaman. Ya inilah zaman sekarang, makanya akal itu kita gunakan. Jangan sampai akal kita itu kalah tergeser oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu, jangan sampai ibaratnya
Nek wong dhisik iki ngopo to sambat kan ngono. Wong dhisik itu orang dulu begitu. Nek wong dhisik ngandhake ngopo to sambat. Wong urip ki rasa disambati tapi dilakoni kan ngono. Itu kata petuanya orang dulu seperti itu. Makanya dari dulu sampai sekarang saya itu tidak bosan-bosan untuk cari ilmu pengetahuan. Jadi makna dari ilmu itu sangat luas sekali. Makanya sedulur-sedulur itu jangan bosan-bosan untuk cari pengetahuan, cari ilmu lah. Lah bagaimana caranya untuk cari ilmu? Mungkin dengan salah satu cara kita perbanyak silaturahmi, kita berkunjung ke tempatnya siapa begitu untuk menuntut ilmu. Jadi wejangan-wejangan seperti itu perlu sekali sebenarnya, bukan karena uang, Mas. Kalau kamu punya ilmu, jangankan uang, Mas, apapun kamu bisa beli, dengan syarat kamu harus punya ilmu dahulu. Jadi kalau kamu tidak punya ilmu, jangan berharap kantongmu isinya duit. Ya saya itu bukan menghina, bukan mengejek, bukan menghina panjenengan itu enggak. Saya itu hanya mengarahkan, menasihati ngoten lho. Dengan ilmu apapun bisa kamu beli. Apa saja lah. Mau mobil, mau rumah, mau wanita cantik sekalipun, dengan ilmu mudah sekali. Oleh karena itu sedulur-sedulur, jangan sampai sebentar ini apa itu daya perekatnya sudah usang, mungkin mau diganti. Jaluk ganti ya daya perekatnya rada usang. Sebentar, santai men. Nah, ngoten niku. Ini aku ki ngelingke Mas, mung menasihati, tidak mau berdebat. Saya itu menghindari perdebatan. Ngapain toh ilmu didebatke? Ilmu ki dilakoni ya. Sebab ngandhake wong dhisik ki ilmu ki kanthi laku. Nek kowe ngerti ilmu nih, lakonono, sudah. Masalah rezeki Gusti Allah sing ngatur. Jadi jangan sampai kita itu ketinggalan, ngoten lho. Saya itu menyayangkan sekali. Kenapa zaman sekarang kok sampai banyak orang yang ketinggalan? Oke wong sambat, oke wong ngeluh karena saking dangkalnya pengetahuan. Lah, ilmu itu penting sekali, Mas. Makanya nek rezekimu seret kuwi perlu didandani sik. Apanya yang salah toh? Apa Gusti Allah kurang sayang karo awake dhewe? Sebenarnya Gusti Allah itu sayang sama diri kita, cuman manusianya itu kurang sensitif, kurang peka. Untuk mengaplikasikan, jadi Tuhan itu sayang dengan kita tuh, manusia itu kurang sensitif, jadi kurang peka sekali. Dengan kecanggihan alat teknologi, sebenarnya Tuhan itu sudah sayang sama kita. Sudah sayang sama kita. Kita mau apa aja dipermudah, digampangin. Nek kowe pengen usaha, buka lapak, ibaratnya kamu bisa iklan di HP panjenengan. Jadi gunakan waktumu itu dengan baik, itu loh, seperti itu. Makanya wong saiki iki nek kon bangsane petuah ngono kuwi jarang-jarang sing masuk. Panggil giliran randi duit, giliran sepi gawean dhek sambat. Sambatmu tidak akan merubah ke kok perekonomianmu itu. Percaya aku loh, omong aku, sambatmu ora bakalan merubah perekonomianmu. Sampai mudar, sampai gulung-gulung, sampai keser-keser sekalipun, sambatmu ora bakalan merubah perekonomianmu. Sebab di Quran itu sudah jelas, ayatnya, bunyinya juga jelas. Kalau soal ayat saya tidak hafal, sebab Islamku abal-abal. Aku tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Ngoten niku lho, Mas. Coba kita berimajinasi sebentar, apa toh yang salah dengan diri saya? Ada apa toh? Apa Tuhan itu tidak sayang sama hambanya? Katanya di Quran lain juga diterangkan, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, gitu. Gusti Allah ora bakalan orang ngabulke setiap doa-doamu panjenengan. Tapi doamu ki mbok yo diteliti sik ngono lho. Aku sampai heran aku. Aku itu bukannya anti doa. Kadang-kadang saya itu menyayangkan ngono lho. Sebelum kamu berdoa,
kamu harus tahu ilmunya dulu. Percuma kowe berdoa orang ngerti ilmunya. Percuma kowe berdoa begini, sia-sia doamu itu ndak sampai. Ngoten lho. Jadi kita pelajari dulu, saya itu ndak anti doa. Jadi panjenengan ketika berdoa itu diteliti dulu lah. Apa toh? Kita berdoa itu kita harus apa begitu. Makanya ilmu itu sangat penting sekali. Penting sekali. Saya itu berulang kali bicara ilmu. Jadi makna dari ilmu itu sangat luas sekali. Banyak lah. Bahkan orang-orang sekarang pun hampir itu menyia-nyiakan sebuah ilmu. Kita tuh harus jadi big boss, harus jadi bos, harus jadi bos di negeri kita sendiri. Ibaratnya begitu, ibarat lah. Bukan berarti orang lain datang ke sini tidak boleh jadi bos. Bukan begitu cara berpikirnya. Ibaratnya jadilah bos di negerimu sendiri. Negeri kita yang dicita-citai adalah NKRI. Makanya wong NKRI itu kita harus pandai lah, harus cerdas. Jangan sampai kita tergerus, tergeser oleh peradaban zaman. Jangan sampai, Mas. Hampir saya itu menggunakan HP itu, Mas, tidak pernah untuk main-mainan, Mas. Hampir loh. Ya paling hanya beberapa pesan saja lah. Paling hanya 10% saya untuk main-mainan. Yang 90% saya untuk cari ilmu, Mas. Pengetahuan lewat HP. Kita cari, kita belajar begitu. Kita belajar begini. Makanya kalau kamu pengen usaha, pertama kamu cari ilmu dulu, Mas. Jangan buru-buru cari modal. Lah inilah yang salah di zaman sekarang. Anggere kon usaha mesti yang dibicarakan apa? Modal. Itu cara yang salah sekali. Itu cara yang pikiran-pikiran yang salah. Pikiran-pikiran jahiliyah. Makanya sebelum kamu melakukan sesuatu, itu hadis Nabi berkata, sebelum kamu melakukan sesuatu, kamu harus tahu ilmunya dahulu. Jangan sampai kita melangkah itu tidak tahu ilmunya. Wah, repot nanti. Hati-hati, sedulur-sedulur. Sebelum kita melangkah itu banyak sekali terjemahannya. Kalau kita melangkah, kita harus tahu ilmunya dahulu. Kalau kamu tidak tahu ilmunya, jangan kamu lakukan. Berarti kamu menyiksa dirimu sendiri. Jangan sampai. Saya itu tipenya orangnya begitu, Mas. Ibaratnya seperti ini, Mas. Ibaratnya live streaming seperti ini kan, kalau saya tidak tahu ilmunya, saya kan tidak akan mungkin live streaming. Sebab live streaming ini juga dipantau. Dipantau, ada polisinya, namanya tim cyber. Nah, maka dari itu live streaming ini tidak mudah. Sebab ada pasal undang-undangnya. Bisa terkena pasal pencemaran nama baik, berita hoax, dan macam-macam lah. Kalau saya tidak tahu ilmunya, saya tidak akan mungkin live streaming. Ibaratnya seperti itu. Maka dari itu panjenengan jangan bosan-bosan untuk ngasah mindset pikiran kita. Kalau kita diberi nasihat sama orang, kita saring ke hati kita, kita filter yang hati ini awake dhewe. Sebab saraf niku pusatnya itu di hati-hati kita. Pelajari semuanya lah. Dari kesalahan-kesalahan itu kita pelajari semuanya. Apanya yang salah? Sebenarnya Tuhan itu sayang sama kita kok. Kalau manusianya itu peka. Tuhan itu saking sayangnya karo awake dhewe. Zaman dulu ibaratnya kita mau silaturahmi saja, kita harus berjalan bermil-mil. Zaman dulu lah. Saking perkembangan zaman, saking sayangnya Gusti Allah karo awake dhewe. Loh, cukup telepon yang ngomah duduk manis kowe karo turu kowe iso teleponan kepethuk sedulur. Saking sayange Gusti Allah karo kowe, makanya perbanyak rasa bersyukurmu kowe, matur sembah nuwun Gusti Allah, matur sembah nuwun Gusti Allah.
Oleh karena itu, kita jangan sampai lah kita itu orang Jawa banggalah pada bahasa dan negerimu masing-masing. Bangga dengan bahasamu sendiri, bangga dengan negeri atau bangsa yang kita cintai ini, kita harus bangga. Jangan menuntut keadilan kepada siapapun ketika diri kita itu tidak berlaku adil sama Sang Maha Kuasa. Percuma kowe nuntut keadilan wong dirimu dhewe tidak adil. Saya tuh tidak pernah, Mas, menuntut keadilan sama pemerintah itu tidak pernah. Wong diri saya itu tidak adil. Sebelum saya menuntut keadilan sama pemerintah, tak dandani si awakku. Saya tidak seperti kebanyakan orang nuntut keadilan. Lawang dirimu sendiri tidak adil kok. Kamu nuntut keadilan sama Pak Jokowi. Apakah mindset pikiran yang itu mengundang huru-hara? Inilah mindset generasi sekarang itu mudah terprovokasi karena dangkalnya ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu sangat penting sekali kok. Oleh karena itu, saya ngomong di sini juga saya sayang sama panjenengan. Saya tresno kali panjenengan. Ketika saya itu luapan marah saya, kemarahan saya itu masih taraf sayang sama panjenengan. Jadi mindset pola pikir ini perlu dibenahi lah. Makanya wong dhisik peso itu kalau semakin diasah, peso itu akan semakin tajam. Ibaratnya seperti itu. Pikiran kita sering asah, pikiran itu akan semakin cerdas. Makanya nek kowe dadi wong goblok, wong bodoh, aja nangis. Nah, kowe gak gelem sinau kok. Nah, coba kowe gelem sinau. Ora mungkin dadi wong bodoh. Nah, sekarang jenengan pikirlah. Kita hidup di negeri kita sendiri. Urip neng bangsane dhewe. Lah kowe dadi pelayan neng bangsamu dhewe no. Seharusnya ini mindset pikiran lo. Seharusnya kita hidup di sini, kita bosnya. Wong kita pribumi yo. Kita warga Indonesia. Seharusnya kita itu jadi bosnya, bukan jadi pelayannya. Seharusnya begitu. Lah berhubung mindset pikiran orang Indonesia kebanyakan pola pikirnya itu jadi babu, bukan berarti saya menyalahke. Bukan berarti aku nyalahke jadi babu, ndak. Maksudnya mindset pikiran loh. Dia ndak kepengen mengikuti jejak Kanjeng Nabi. Ikutilah jejak Kanjeng Nabi. Ittiba. Kanjeng Nabi itu bilang kepada sahabat-sahabatnya, antum a'maru bi umuri duniaku. Soal dunia kamu lebih tahu daripada aku, kata Nabi. Kembangkan urusan dunia. Kalau perlu kembangkan. Oleh karena itu, iman bisa dijual hanya gara-gara urusan perut. Iman bisa dijual gara-gara urusan perut. Maka dari itu, garis kemiskinan itu bisa agama itu dijual. Naudzubillahi min dzalik, sedulur. Kita pelajar terus, kita asah mindset pola pikir kita. Jangan sampai pikiran-pikiran kita itu terbelenggu lah, ibaratnya begitu. Gunakan HP-mu itu dengan baik untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Pelajari orang-orang yang sukses itu. Pelajari semua artikel-artikel, buku-bukunya itu ada. Ibaratnya Amahum Bob Tutupoli, Bob Sadino, pengusaha properti yang kondang, seperti Anak Singkong, seperti Amahum Didi Kempot dan lain-lain. Pelajari itu semua. Mereka merintis juga dari bawah sampai jatuh bangun begitu. Saya itu suka membaca, Mas. Suka nonton video. Saya termotivasi, terinspirasi lah. Ngoten iku. Makanya panjenengan kuwi kudu rajin sinau, belajar terus.
Jangan sampai HP yang di depan matamu itu, HP yang di depan mata ini, itu adalah nikmat Tuhan saking sayangnya karo awake dhewe. HP di depan mata. Gunakan HP-mu itu dengan baik. Kalau kamu dagang, sering-seringlah kamu memposting daganganmu itu lewat media sosial. Soal payu opo ora payu, kuwi urusane Gusti Allah. Sing penting kowe buka lapak dagangan. Jangan sampai kamu punya Facebook itu hanya untuk main-mainan belaka. Saya dari dulu sampai sekarang saya menyayangkan ketika jenengan punya Facebook hanya untuk bercanda guru, hanya untuk main-mainan belaka. Itulah pola pikir yang dangkal. Kamu punya Facebook, punya akun media sosial, kamu punya teman di beranda-berandamu itu, kamu seorang jualan, seorang pembisnis, kenapa kamu tidak posting itu? Anggere posting mung curhat, mung ngeluh, meratap, menangis. Anggere gawe status guru meratap. Saya tuh tidak menyalahkan jenengan tuh wong akun-akunmu dhewe. Saya itu hanya menasihati, Mas. Menasihati lah. Ketika nasihat saya tidak terima, ya monggo lah. Silakan wong pihak asasimu. Aku ki mau menasihati, ngoten niku. Loh, hampir setiap hari loh saya itu memposting dagangan saya. Ibaratnya dagangan saya kan penjual jasa seorang terapi. Loh, tak posting di beranda Facebook saya begitu. Saya tidak malu dengan kerjaan saya. Ibaratnya jenengan kuli bangunan we, kenapa harus malu ngono lho? Kenapa kamu punya akun media sosial, ibaratnya Facebook, kamu tidak posting apa itu jasamu kan? Yo saya tidak malu, Mas, memposting diri saya seorang terapis. Ini saya tidak malu. Ngapain malu? Uang itu halal. Yang halal kok malu ki bagaimana? Sekarang jenengan mindset pikiran begini. Kowe yang haram terang-terangan. Kenapa yang halal kok delik-delikan? Lucu ini. Zaman sekarang ini lucu. Yang haram terang-terangan, yang halal kok malah do delik-delikan. Aneh. Ini saking kurangnya pengetahuan dari Anda atau bagaimana? Luar biasa. Mindset pola pikiran orang-orang sekarang. Mungkin saking dangkalnya pengetahuan, jadi seperti itu pola pikirannya. Punya Facebook kok untuk main-mainan belaka, gudulanan, gopo lah. Saya suka guyonan, suka main-mainan. Tapi kalau jenengan cek di beranda saya itu lebih banyak mana antara guyonane atau saya mempromosikan diri saya. Nah, jenengan kan bisa cek itu di beranda saya, wong jenengan itu berteman dengan saya kok. Bisa tahu dong aktivitas saya. Nah, lebih banyak mana antara guyonan di Facebook itu sama jasa saya. Saya itu bisa mengatur kok, Mas, mendata apa itu ini saya untuk ini begitu. Tidak semua Facebookmu isine nggur cengengesan kok ngono ae ya modaro aku. Ya bener lah. Betul, yang memberi rezeki Gusti Allah saya tahu. Tapi kalau kita tidak berbuat, apakah rezeki itu juga akan turun? Manusia itu tugas utama itu di sini, diturunkan di bumi. Tugasnya itu hanya melata, berusaha, mencari lah. Ikhtiar itu salah satu, melata, mencari, berusaha. Nek bahasa Arabe ikhtiar ngono wae. Tapi nek diterjemahke kan bisa berusaha. Nek wong Jawa ngandhake anggere kowe obah mesti mamah. Kan ngono. Ya sing ngono niku lah. Nanti nek ketika jenengan itu ada masalah seperti apa begitu, tentang masalah-masalah pribadi atau bagaimana, jangan di media sosial kan. Jangan, masalah pribadi jangan. Jenengan itu harus bisa membedakan lah. Ini masalah pribadi atau umum begitu. Senengane dek kaya ngono. Isine gawe Facebook postingane ora beres. Masya Allah. Ngoten niku, pelajari nggih. Aku gak nyalahke, Mas.
Aku mau menasihati. Jadi nek nasihatku rambut tombo ya semonggo lah, wong kuwi hakmu. Aku mau nasihati saja. Jadi banggalah kita hidup di bangsa Indonesia ini. Aku mau ngono tok wae. Ya bangga nek kowe dadi wong Jawa, nek kowe dadi wong Madura ya bangga jadi orang Madura. Nek kowe dadi wong Bali ya banggalah kamu jadi orang Bali. Ya ngono kuwi, takon disuruh bangga pada negerinya sendiri. Ya pelajarilah setiap kehidupan kita, pengalaman kita setiap hari dipelajari. Nanti akan ketemu kok. Nikmat syukure Gusti Allah kuwi ning karo awake dhewe sing kaya ngopo kan. Hampir banyak yang tidak tahu, Mas. Nikmate Gusti Allah ki sing kaya ngopo kan ngono. Apakah kenikmatan itu berwujud kesenangan? Ya belum tentu. Banyak sekali. Makanya di Quran mengatakan la in sakartum la ajidanakum wala in kafartum inal ajza bila sadid. Barang siapa Gusti Allah gak nduding kowe wong miskin, kowe wong sugih, jenenge barang siapa sapa wae anggere kowe iso menikmati pemberian iku, mensyukuri atas nikmat pemberianku, akan aku tambahi nikmat syukuri. Tapi sebaliknya, barang siapa yang kufur, dia tidak pandang bulu Gusti Allah, lihat aja, laknat, pedih, gegerisi. Saya hanya menasihati, tidak memaksa. Silakan dianalisis, dipelajari, dihayati, dipahami, disaring, dimasukkan di hati. Saya Ki Bagus Didi Gondrong mau undur diri. Nanti kita sambung di live streaming edisi berikutnya. Wejangan ngangsu kabero. Ada tutur kata yang saya yang salah apabila menyampaikan sebuah kata, apabila kurangnya penjelasan karena ini bersambung terus, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempatan mawon, antum donga, antum selamat. Mugi tansah rayu wilujeng sedayanipun. Kon fayakot. Assalamualaikum.